Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Astuti dari kelas 10I dengan nomor absen 13. Ingin menjelaskan tentang asuransi syariah, koperasi syariah, dan juga bank syariah. Yang pertama yaitu asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pengembalian untuk menghadapi risiko melalui akad sesuai syariah. Dasar hukum asuransi syariah adalah surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam membuat dosa dan permusuhan. Isi dari kandungan surat Al-Maidah ayat 2 yaitu 1. Perintah tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Yang kedua, larangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Hukum asuransi syariah adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengatur tentang asuransi di dalam Fatwa MUI nomor 21/DSN MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Fatwa tersebut berisi tentang praktik asuransi yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Ketentuan umum asuransi syariah yang pertama adalah akad dilakukan sesuai prinsip, kemudian yang kedua premi, ketiga klaim, keempat tujuan asuransi syariah, kelima prinsip asuransi syariah. Prinsip asuransi syariah yaitu merupakan bentuk perlindungan, yang kedua sebagai bentuk tolong-menolong, yang ketiga merupakan unsur kebaikan, yang keempat sebagai bentuk berbagai resiko dan keuntungannya, yang kelima wujud dari bermuamalah, yang keenam proses musyawarah asuransi. Macam-macam asuransi syariah. Yang pertama adalah asuransi jiwa syariah, yang kedua asuransi pendidikan syariah, yang ketiga asuransi kesehatan syariah, yang keempat asuransi investasi atau unit link syariah, yang kelima asuransi kerugian syariah, yang keenam asuransi berkelompok syariah, yang ketujuh haji dan umroh syariah. Berikut adalah perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional berada di sini. Kemudian manfaat dari asuransi syariah yaitu 1. Terbatas dari riba dalam praktik ekonomi. Yang kedua, pengelolaan dana berdasarkan syariat Islam. Yang ketiga, peserta asuran dapat keuntungan adil. Yang keempat, menumbuhkan tolong-menolong antar muslim. Yang kelima, terbebas dari risiko yang terjadi di masa yang akan datang terkait ekonomi. Yang keenam, memberikan jaminan risiko perlindungan terhadap peserta. Yang ketujuh, menumbuhkan rasa persaudaraan sesama peserta asuransi. Yang kedelapan, premi yang dibayarkan oleh peserta tidak akan hangus. Yang kedua adalah bank syariah. Bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Perbank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa MUI. Dasar hukum bank syariah yaitu pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Adapun ketentuan umum bank syariah adalah dalam menjalankan aktivitas kegiatan usahanya harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Tujuan bank syariah yaitu menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah mempunyai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Kemudian prinsip bank syariah yang pertama adalah menjalankan fungsi menghimpun dana masyarakat. Fungsi tersebut dibagi menjadi dua. Yang A adalah berdasarkan akad wadiah yang merupakan akad penitipan dari suatu pihak kepada pihak lain. Yang B berdasarkan akad mudharabah merupakan kerja sesama dengan pihak kedua sebagai pengelola. Prinsip yang kedua adalah menyalurkan dana masyarakat berdasarkan syariah Islam. Yang A yaitu menyalurkan pembiayaan bagi hasil akad mudharabah dan akad musyarakah. Yang B menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, dan istisna. Yang C menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qard. Yang D menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak. E menyalurkan pembiayaan sewa beli dalam bentuk ijarah mutahiyah bitamlik. F melakukan kegiatan pengambil alihan utang berdasarkan akad hiwalah.
G. Melakukan kegiatan jual beli ataupun menjamin resiko surat berharga pihak ketiga berdasarkan akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah atau hawalah. H. Melakukan fungsi sebagai wali amanat. Prinsip yang ketiga yaitu terbebas dari unsur riba, yaitu penambahan nilai dari setiap transaksi yang dilakukan. Keempat, terbebas dari unsur maisir, yaitu transaksi yang digantungkan terhadap suatu keadaan. Kelima, terbebas dari unsur gharar yang memiliki objek yang tidak jelas. 6. Terbebas dari unsur haram. 7. Terbebas dari unsur zalim yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain. Yang kedelapan, menerapkan prinsip kehati-hatian. Yang kesembilan, dilarang melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal. Berikut adalah perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional berada di atas. Manfaat bank syariah yang pertama adalah terhindar dari riba dalam praktek ekonomi. Yang kedua, pengelolaan dana berdasarkan syariah Islam. Yang ketiga, perhitungan keuntungan berdasarkan sistem bagi hasil. Yang keempat, dana yang disimpan oleh nasabah dijamin oleh LPS, yaitu lembaga penjamin simpanan. Yang kelima, dana yang disimpan digunakan untuk kemaslahatan umat. Penerapan bank syariah di masyarakat yaitu tabungan syariah, deposito syariah, gadai syariah atau RAN, giro syariah, pembiayaan syariah. Kemudian yang ketiga adalah koperasi syariah. Pengertiannya yaitu bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usaha berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dasar hukum yang pertama yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai wujud tolong-menolong, ta'awun, dan saling menguatkan atau takaful. Yang ketiga adalah koperasi syariah. Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usaha berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dasar hukum koperasi syariah yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai wujud tolong-menolong atau ta'awun dan saling menguatkan, yaitu takaful. Yang kedua yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yaitu KUM nomor 16/M-UKM-1X/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Tujuan koperasi ekonomi para anggota, menyejahterakan masyarakat secara umum, dan serta membangun perekonomian Indonesia sesuai prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip koperasi syariah yang pertama yaitu kekayaan merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bisa dimiliki sepenuhnya oleh siapapun secara mutlak. Yang kedua yaitu setiap manusia berhak dan diberi kebebasan untuk bermuamalah sesuai dengan ketentuan syariah. Yang ketiga yaitu umat manusia adalah khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berperan dalam kemakmuran di muka bumi. Yang keempat yaitu menjunjung tinggi keadilan serta menolak semua yang berhubungan dengan riba dan pemusatan sumber ekonomi pada sekelompok tertentu. Berikut adalah perbedaan antara koperasi syariah dan koperasi konvensional berada di atas. Manfaat koperasi syariah yang pertama yaitu membangun segala potensi yang ada pada setiap anggota secara khusus serta meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat secara umum. Yang kedua yaitu memperbaiki atau meningkatkan kualitas SDM dalam anggota. Yang ketiga yaitu menjadi wadah atau mediator yang menghubungkan penyandang dana dengan pengguna dana sehingga pemanfaatan lebih optimal. Yang keempat yaitu berusaha memperkuat anggota koperasi. Yang kelima membuka dan memperluas lapangan pekerjaan. Yang keenam membantu mengembangkan berbagai usaha produktif. Yang ketujuh mewujudkan dan meningkatkan perekonomian nasional. Kemudian praktik koperasi syariah pada kehidupan masyarakat yang pertama itu pada bidang bisnis atau tamwil. Yang pertama adalah simpanan, yang kedua adalah pinjaman, dan yang ketiga adalah pembiayaan. Kemudian pada bidang sosial yang pertama adalah zakat, yang kedua sedekah, yang ketiga infak, serta yang keempat adalah wakaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.